penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribunsolo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Semper Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan.
kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP nomor 82 tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara.
Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020
dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3.
Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010.
Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila.
Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo.
2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008, Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009,
Karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam dipenjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Semper Internasional bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta
untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para Wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022.
Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP.
Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol AD memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol AD kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. AD lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes AD juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes AD Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes AD Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Semper Internasional bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perubahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes AD Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes AD Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes AD Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes AD Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Oliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes AD Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes AD Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse.
Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan.
menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009. Karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam dipenjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan.
kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP nomor 82 tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara.
Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020
dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara.
Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Baris Krim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar.
Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam dipenjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2
di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim.
Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan.
Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam di penjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya
Rp24.818.000, tunjangan kehormatan Rp2.396.000, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar Rp37 juta, tunjangan transportasi sekitar Rp29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar Rp16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar Rp8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu Rp123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan Rp20 juta, tunjangan kehormatan sekitar Rp2 juta, tunjangan perumahan sekitar Rp34 juta, dan tunjangan transportasi sekitar Rp27 juta. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp16 juta, dan tunjangan hari tua Rp6 juta. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar Rp112 juta. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar Rp300 juta dari nominal saat ini Rp123,9 juta untuk Ketua KPK dan Rp112,5 juta untuk para Wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK, menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009, karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya.
Bikin Firly Bahuri terancam dipenjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Chamber Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3.
Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016 Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010. Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Baris Krim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat ini. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Ade Safri Simanjuntak menggantikan Kombes Auliansyah Lubis. Rotasi yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 24 Juni 2023 bersama sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Dengan nama belakang bermarga Batak Toba, Kombes Ade Safri Simanjuntak tercatat lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Desember 1974. Kombes Ade Safri Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dari Kecabangan Reserse. Selain Akpol, Ade juga pernah menempuh pendidikan kemiliteran lain diantaranya yakni PTIK, Sespim 2010, dan Sesko TNI 2022. Dari rekam jejak karirnya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dulunya pernah menjadi polisi lalu lintas, yakni jabatannya sebagai Kasat Lantas Poltabes Surakarta. Pada tahun 2010, Ade Safri Simanjuntak ditunjuk menjadi Pamen Polda Jateng dan dilanjutkan dengan menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim. Kemudian Ade dipindah tugaskan ke Pulau Papua. Kemudian pada tahun 2016, Ade pun kembali pindah ke Pulau Jawa dan ditunjuk menjadi Kapolres Karanganyar. Setelah 1 tahun, Ade kembali diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wadir Sabhara Polda Jabar. Setelah bertugas di Pulau Jawa, Ade Safri Simanjuntak kembali dipindahkan ke Pulau Sumatera pada tahun 2010.
Perwira polisi ini ditunjuk menjadi Ditreskrim Suspolda Lampung. Namun tak sampai setahun, Ade kembali lagi ke Pulau Jawa dan ditunjuk sebagai Kapolresta Surakarta atau Solo. 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Solo, Ade dipindah tugaskan menjadi analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karena pengalamannya dalam bidang reserse, Ade pun ditunjuk Kapolri menjadi Ditreskrimum baru Polda Metro Jaya hingga saat Irjen Karyoto jadi sorotan setelah pihak Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo setelah memeriksa 91 saksi dan juga bukti. Sebab Karyoto merupakan mantan anak buah Firly di KPK dan pernah dipecat alias dipaksa pulang ke Polri. Maka itu penetapan ini diumumkan Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, yang merupakan bawahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Rabu 22 November 2023 ini jadi sorotan. Menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, ujarnya. Lantas siapakah sosok Irjen Karyoto? Dia merupakan pemimpin tertinggi Polda Metro Jaya saat ini. Sebelum menjabat Kapolda Metro, Karyoto sempat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada April 2023, namun dipulangkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK ke Polri. Selain Karyoto, ada Brigjen Pol Endar Priantoro yang juga dipulangkan. Pemulangan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini menjadi sorotan publik kala itu, sebab berkaitan dengan kasus Formula E. Meski kemudian meredup setelah Kapolri menugaskan Endar di Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri, lalu Karyoto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Diketahui perjalanan karir Karyoto dimulai saat ia lulus Akpol 1990 dan ditunjuk sebagai Pamen Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, rekan satu liting Firly ini dipercaya sebagai Kapolres Ketapang pada 2008. Kasubdit Infodata Komintar Set NCB Interpol tahun 2009. Karirnya makin menanjak saat menjadi penyidik utama tingkat 3 Dit 2 Bareskrim Polri tahun 2010 dan Kasubdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri 2011. Pada tahun 2011, Karyoto menjadi Kapolresta Barelang, lalu tahun 2013 sampai 2018 menjabat di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN dan Analis Utama Bidang Pitkor Bareskrim Polri. Karyoto mendapatkan bintang saat ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2018. Sempat menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Lalu balik ke Jakarta menjadi Deputi KPK 2020 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Bikin Firly Bahuri terancam dipenjara seumur hidup. Sosok Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nama Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak disebut-sebut jadi sosok penting di balik status terbaru mantan Kapolda Sumsel tersebut. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjadi tersangka dikuatkan dengan adanya gelar perkara serta sejumlah barang bukti yang kini telah disita polisi. Dugaan pemerasan Firly terhadap SYL terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya tersebut. Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 65 KUHP. Mengutip tribunnews.com, Kombes Pol Ade memiliki rekam jejak karir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kombes Pol Ade kini menjabat sebagai Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menjabat posisi tersebut pada pertengahan 2023 lalu untuk menggantikan Kombes Pol Oliansyah Lubis. Ade lulus dari Akpol tahun 1996 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria kelahiran di Surabaya 26 Desember 1974 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Kombes Ade juga pernah menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung. Kemudian pada tahun 2020, Kombes Ade Safri menjabat sebagai Kapolresta Solo. Dia menggantikan Kombes Pol Andi Rifai, mengutip dari tribun-solo.com. Selama menjabat sebagai Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri menerima beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai tokoh Solo menjaga Pancasila dan toleransi pada tahun 2022. Mengutip dari polri.go.id, penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Junior Semper Internasional bertepatan dengan hari lahir Pancasila.
Terungkap gaji Firly Bahuri ratusan juta per bulan, tapi jadi tersangka kasus pemerasan. Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan ini dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri pasca polisi memeriksa 91 saksi dan bukti-bukti kuat. Lantas, berapa besaran gaji Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015, Ketua KPK diberikan penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun gaji per bulan Ketua KPK 5 juta rupiah, sementara gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar 4.620.000 rupiah. Lalu rincian tunjangan jabatan diterima per bulannya 24.818.000 rupiah, tunjangan kehormatan 2.396.000 rupiah, kemudian mendapatkan tunjangan perumahan sekitar 37 juta rupiah, tunjangan transportasi sekitar 29 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 16 juta, dan tunjangan hari tua sekitar 8 juta. Jika ditotalkan gaji pokok dan semua tunjangan, total penghasilan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yaitu 123.938.500 per bulan. Sementara gaji Wakil Ketua KPK terdiri dari tunjangan jabatan 20 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 2 juta rupiah, tunjangan perumahan sekitar 34 juta rupiah, dan tunjangan transportasi sekitar 27 juta rupiah. Ada juga tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa 16 juta rupiah dan tunjangan hari tua 6 juta rupiah. Total penghasilan diterima meliputi dan gaji tunjangan sebesar 112 juta rupiah. Beberapa waktu pimpinan KPK sempat mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 300 juta dari nominal saat ini 123,9 juta untuk Ketua KPK dan 112,5 juta untuk para wakil Ketua KPK sebab lebih kecil dibandingkan dengan KPN, OJK, dan BI. Polda Metro Jaya resmi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rabu 22 November 2023. Sosok perwira polisi satu ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai berani memimpin penyidikan dan berhasil membongkar dugaan praktik pemerasan Ketua KPK ke pejabat negara. Diketahui Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka ini dulunya merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang 3. Perwira polisi yang ungkap praktik pemerasan Ketua KPK itu adalah Kombes Ade Safri Simanjuntak sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Banyak yang penasaran dengan sosok perwira polisi yang pangkatnya setingkat lagi jenderal ini. Berikut sosok Kombes Ade Safri Simanjuntak yang dirangkum dari berbagai sumber. Kombes Ade Safri Simanjuntak menjabat sebagai Direskrimsus Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.